Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 40. Aku dilamar. Derlin, Aisyah, Ika kangen, ucap Erika saat memandang wajah kedua sahabatnya di layar ponselnya. Aisyah tersenyum memandang sahabat yang merangkap menjadi calon kakak iparnya. Ica kangen juga, ucapnya. Erika gimana di sana? Apa udah punya teman satu kamar? Tanya Derlin. Erika menganggukkan kepalanya. Riri pindah ke kamar Ika, ucapnya. Udah gak kesepian ya? Derlin tersenyum memandang sahabatnya. Senyum Derlin hilang seketika ketika melihat sahabatnya itu menangis. Ika rindu sama Derlin dan Ica, ucapnya mengusap air matanya. Calon kakak ipar jangan nangis, nanti Bang Azam di sana bingung, ucap Aisyah tersenyum lebar. Namun Aisyah begitu sangat kasihan melihat sahabatnya yang saat ini jauh dari mereka. Ika udah ngadu sama Bang Azam, ucapnya. Bang Azam bilang apa? Tanya Aisyah. Kata Bang Azam, sabar, bentar lagi kuliahnya selesai, ucap Erika. Nanti selesai S1 dokter hewan, Erika koasnya di Jakarta aja, ucap Aisyah. Iya, Ika bakalan koas di Jakarta, ucapnya. Ye, Ica senang, ucap Aisyah. Kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, ucap Derlin. Bulan ini Bang Azam akan pulang ke Indonesia, ucap Aisyah memberitahu sahabatnya. Erika diam ketika mendengar ucapan Aisyah. Apa Bang Azam udah selesai? Tanya Derlin. Katanya udah, tinggal nunggu wisuda aja, ucap Aisyah. Erika diam saat mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Aisyah dan Derlin memandang wajah sahabatnya yang terlihat begitu sangat kaget. Erika kenapa diam? Tanya Aisyah. Bang Azam enggak ada ngasih tahu Ika, ucapnya dengan raut wajah terlihat begitu sangat sedih. Aisyah menutup mulutnya, kemudian tersenyum lebar. Sepertinya Ica bakalan dimarahin Bang Azam, ucapnya yang menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kenapa? Tanya Derlin. Kata Bang Azam, jangan kasih tahu Erika, dia mau buat kejutan. Tapi Ica lupa, malum Ica kan jujur orangnya, ucapnya. Erika tadi hendak menangis mendadak tertawa ngakak saat mendengar ucapan sahabatnya. Begitu juga dengan Derlin. Erika jangan bilang-bilang sama Bang Azam, ya, kalau Ica udah membongkar rahasianya. Nanti Erika pura-pura nggak tahu kalau dia mau pulang ke Indonesia, ucap Aisyah dengan wajah penuh permohonan. Erika tertawa dan menganggukkan kepalanya. Iya, makasih bocorannya, Ika senang, ucapnya sudah begitu sangat merindukan kekasihnya. Cie, yang selama ini pacaran selama 3,5 tahun, cuma dari udara, sekarang bakal kopi darat, ucap Derlin menggoda sahabatnya. Ika sudah sangat rindu sama Bang Azam, ucap Erika sudah tidak mampu menahan rasa rindunya. Ntar, kalau sekali ketemu gimana ya? Ucap Derlin yang tidak ada henti-hentinya menggoda sahabatnya. Aisyah tersenyum ketika mendengar ucapan sahabatnya. Dulu, waktu Ica melakukan hubungan jarak jauh dengan Bang Ardi, gitu ketemu Ica yang nempel-nempel, ucap Aisyah yang mengingat bagaimana genitnya ia di masa itu. Tapi kalau Erika nggak perlu seperti itu, karena Bang Azam lebih pintar, nggak seperti Bang Ardi yang lugu, ucap Derlin. Aisyah tersenyum mendengar ucapan sahabatnya. Tadi katanya Derlin mau ngomong sama kami. Emang mau ngomong apa? Tanya Aisyah. Derlin merasa jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika sahabatnya menatakan hal tersebut. Si kecil mana? Ucapnya mengalihkan pembicaraan. Iya, biasanya dia suka gangguin kita kalau lagi nelpon, ucap Erika yang melihat tidak ada sosok bayi yang berusia 2 tahun tersebut. Ica minta sama dedinya untuk dijagain, soalnya Ica mau nelpon, ucapnya tersenyum lebar. Terus dokter Ardi mau? Tanya Erika.
Aisyah menganggukkan kepalanya. Bang Ardi benar-benar pengertian, ucap Darlin. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlin mau ngasih tahu apa? Ucap Erika. Iya, mau kasih tahu apa? Tanya Aisyah sejak tadi sudah penasaran. Darlin mengangkat tangannya dan menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Enggak mungkin lah, baru kerja 1 minggu udah gajian dan bisa beli cincin. Erika memberikan pendapat. Dapat bonus ya? Tanya Aisyah. Darlin memajukan bibirnya ketika mendengar ucapan sahabatnya. Kenapa sahabatnya tidak ada yang peka melihat cincin yang ada di jari manisnya? Dibeliin Umi, ucap Aisyah saat melihat raut wajah sahabatnya, mengingat tebakan mereka tidak ada yang benar. Darlin menggelengkan kepalanya. Dapat di jalan? Tanya Erika membuat Darlin semakin kesal saat kedua sahabatnya tidak ada yang peka melihat simbol cincin di jari manisnya. Bukan, Darlin dilamar, ucapnya. Apa? Ucap Aisyah dan juga Erika dengan nada suara yang keras, dengan mata yang melotot saat mendengar ucapan sahabatnya. Darlin dilamar, ucap Darlin kembali mengulang kalimatnya. Aa Firman, tanya Erika. Darlin menggelengkan kepalanya. Bukan, jawabnya. Jadi siapa? Tanya Erika. Erika sangat mengetahui bahwa sahabatnya itu tidak pernah dekat dengan pria manapun, terkecuali Aa Firman yang selalu berusaha mendekati sahabatnya. Namanya Ervan, dia itu bos Darlin di kantor. Ucapnya membuat kedua mata sahabatnya terbuka lebar saat mendengar apa yang disampaikannya. Apa sudah tua? Tanya Erika. Darlin menggelengkan kepalanya. Umurnya imbang sama Bang Ardi, ucapnya. Masih muda? Masa sih muda gitu sudah jadi bos? Ucap Erika. Iya, yang punya perusahaan papanya, jadi dia wakil direktur, ucap Darlin. Ketemu sama abang tajir, ucap Erika. Aisyah tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya, hanya diam dan fokus mendengarkan. Darlin menganggukkan kepalanya. Ganteng nggak? Tanya Aisyah. Kalau boleh jujur, sebenarnya dia nggak cocok dengan Darlin, ucap Darlin. Kenapa? Tanya Erika. Dia itu begitu sangat sempurna, ganteng, tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya sempurna baik sifat, akhlak, dan agamanya, ucap Darlin. Gimana cara Darlin bisa dapat dia? Pasti Darlin ngejar-ngejar dia, makanya bisa dapat, ucap Erika. Darlin mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan sahabatnya. Iya, gimana caranya kok bisa dapat? Ucap Aisyah yang begitu sangat penasaran. Darlin juga nggak ngerti. Darlin melamar di perusahaannya di bagian labor. Namun, saat masuk kerja, Darlin di bagian sekretaris. Dan Darlin jadi sekretarisnya dia. Selama jadi sekretaris, Darlin ngerjain pekerjaan yang diperintahkan dia. Temani dia sarapan pagi, temani dia minum kopi, ya kayak gitu, ucap Darlin. Terus tanya Aisyah. Darlin gak ngerti gimana ceritanya, dianya ngajak Darlin makan malam. Terus dia ngajak ta'aruf. Darlin begitu sangat ragu untuk menerima karena belum tentu orang tuanya setuju. Namun, semalam keluarganya mengundang Abi, Umi, dan Darlin ke rumahnya untuk makan malam. Orang tuanya udah bilang ke Abi kalau bakalan datang lamar Darlin, ucapnya. Darlin suka sama dia? Tanya Aisyah. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlin nggak tahu, tapi Darlin baru ngerasain itu kemarin. Aisyah begitu sangat senang ketika mendengar ucapan sahabatnya. Air matanya menetes saat mendengar kabar bahagia yang disampaikan oleh sahabatnya. Selamat ya, Ica senang. Akhirnya ada seorang pangeran yang datang ke dalam hati Darlin, ucapnya. Darlin tersenyum mendengar ucapan Aisyah. Ica ngomongnya sok puitis, ucap Darlin. Ika juga senang dengarnya. Selamat ya, ucap Erika. Apa udah ada acara lamaran? Tanya Aisyah. Acara lamarannya lusa, ucap Darlin. Ica akan datang, ucapnya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Makasih, ucapnya.
Aku juga akan datang, ucap Erika. Darlin sangat bahagia ketika mendengar apa yang disampaikan oleh kedua sahabatnya. Kalian memang sahabat yang paling baik. Makasih ya, ucapnya. Udah ya, nanti kita sambung lagi. Anak Ica udah nangis, ucap Aisyah. Dan juga mau siap-siap, Bang Irfan ngajak jalan, ucapnya. Cie-cie yang jalan berdua, ucap Erika. Siapa yang jalan berdua? Orang jalannya rame-rame sama Abi, Umi, kemudian juga Mama dan juga papanya dia, ucap Darlin. Ih beneran, calon menantu idaman. Kedua orang tua kelihatannya udah sangat kompak, ucap Erika. Doain supaya acara Darlin sukses, ucapnya. Iya, kami doain. Selamat ya Darlin, ucap Aisyah dan juga Erika. Jangan lupa ya, 2 hari lagi kita ketemu, kita ngumpul, ucap Darlin mengangkat 2 jarinya. Erika dan juga Aisyah menganggukkan kepalanya. Assalamualaikum, ucap Aisyah ketika putranya sudah menangis semakin keras. Waalaikumsalam Momi Aisyah, ucap Darlin dan juga Erika. Dadah Erika, Assalamualaikum, ucap Darlin. Waalaikumsalam, jawab Erika yang kemudian memutuskan sambungan video call mereka. Chapter 41. Foto pre-wedding. Acara lamarannya 2 hari lagi. Saat ini, Irfan akan sangat sibuk mempersiapkan acara lamaran. Irfan berencana membawa calon istrinya untuk mencari pakaian yang akan mereka pakai untuk acara lamaran nanti. Mobil yang dikemudikan oleh putra sudah berada di depan rumah calon istrinya. Dengan wajah yang begitu sangat senang, Irfan turun dari mobil dan melangkahkan kakinya menuju rumah calon istrinya. Assalamualaikum, ucap Irfan ketika melihat gadis yang akan menjadi istrinya itu berada di ambang pintu. Waalaikumsalam, kenapa baru sampai? Tanya Darlin yang memandang calon suaminya dan memajukan bibir bawahnya. Irfan tersenyum memandang wajah gadis tersebut. Iya, tadi sudah mau berangkat. Tahu-taunya ada masuk email dan wajib harus langsung dibalas. Jadi, terpaksa selesaikan itu dulu, ucap Irfan menjelaskan alasan keterlambatannya. Umi sama Abi udah berangkat duluan, ucap Darlin yang tinggal di rumah sendirian menunggu calon suaminya. Iya, tadi Mama nelpon, katanya juga udah di butik, ucap Irfan. Darlin masih berdiri di depan pintu, memandang pria bertubuh tinggi tersebut. Kenapa masih berdiri? Tapi katanya mau buru-buru, ucap Irfan mengingatkan. Darlin begitu sangat malu dan mengangkat tangannya. Darlin memejamkan matanya saat memberikan tangannya. Irfan tersenyum memandang sikap calon istrinya. Pria itu mencubit tangan gadis tersebut hingga gadis itu berteriak mengatakan sakit. Nyatakan sayang, ucapnya. Darlin mengangkat kepalanya dan tersenyum. Iya, jawabnya. Irfan mengusap kepala gadis tersebut. Kenapa kemarin papa mintanya 1 bulan? Seharusnya 1 minggu aja, ucapnya. Mata Darlin terbuka lebar saat mendengar ucapan pria tersebut. Kenapa 1 minggu, ucapnya. Pengen secepatnya halal sayang, ucap Irfan. Berada dekat dengan calon istrinya seperti ini membuat detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Darlin tersenyum ketika mendengar ucapan calon suaminya. Emangnya macam ayam kawin, ucapnya. Irfan tertawa mendengar ucapan Darlin. Ternyata adik sering ya melihat ayam kawin, ucapnya mengusap kepala gadis tersebut. Wajah Darlin memerah ketika mendengar ucapan pria yang berdiri di depannya. Kebetulan kelihatan, ucapnya. Tapi gaya ayam itu enggak boleh ditiru, ucap Irfan. Wajah Darlin semakin memerah ketika mendengar ucapan calon suaminya. Abang ngomong apa sih? Ucapnya yang begitu sangat malu. Irfan tersenyum memandang calon istrinya. Udah cepat, ucapnya yang tidak ingin melanjutkan pembicaraannya lenehnya.
Iya, Darlin ambil tas sebentar, ucapnya yang masuk ke dalam rumah dan mengambil tasnya yang berada di atas sofa. Ervan hanya berdiri di teras rumah itu sambil menunggu calon istrinya yang mengunci pintu rumahnya. Darlin masuk ke dalam mobil ketika calon suaminya membukakan pintu untuknya. Darlin duduk di kursi belakang kemudi dan memandang pria yang masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelahnya. Sebenarnya, abang gak perlu bukain Darlin pintu, Darlin bisa buka sendiri, ucapnya yang menganggap sikap calon suaminya begitu sangat berlebihan. Katanya, biar kesannya lebih romantis, kalau calon istri itu mau naik mobil harus dibukain pintunya, ucap Ervan. Iya sih, katanya waktu belum nikah, mau masuk ke mobil aja pintunya dibukain. Tapi, nanti ketika sudah nikah, kalau mau masuk ke mobil buka pintu sendiri. Bahkan kalau istrinya enggak bisa buka pintunya sendiri, dengan alasan tangannya lagi gendong anak, si istri minta bantu bukain pintu dengan suaminya. Suaminya malah ngomong sambil ngomong, masa buka pintu aja nggak bisa? Ucapnya memajukan bibirnya. Tahu dari mana seperti itu? Tanya Ervan. Banyak yang cerita, waktu belum nikah nampak ceweknya jatuh cepat-cepat dibantuin. Gitu udah nikah, nampak istrinya jatuh malah dibilangin kalau jalan itu pakai mata. Waktu sebelum nikah, ceweknya makan disuruh banyak-banyak. Setelah nikah, nampak istrinya makan banyak, malah ngomongnya gini, makanya kok banyak banget, itu badan udah besar. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan gadis tersebut. Adik maunya gimana? Ucapnya. Darlin diam ketika mendengar pertanyaan pria tersebut. Ia begitu sangat malu menyampaikan apa yang diinginkannya. Kenapa diam? Ini mumpung belum nikah, jadi masih bisa buat kesepakatan, ucap Ervan yang mengedipkan sebelah matanya. Darlin sudah tidak mampu memandang wajah pria itu. Ucapan pria itu seakan menjebaknya. Kok diam sih dek? Ucap Ervan. Pengennya nggak ada perubahan, ucap Darlin. Nanti sebelum nikah kita buat dulu kesepakatan. Adik maunya gimana? Nanti abang juga akan buat maunya abang seperti apa, ucap Ervan memberi tantangan untuk istri calon istrinya nanti. Jadi mau pintunya dibukain sampai nikah, ucap Ervan yang mengembalikan ke arah topik utama pembicaraan mereka. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ternyata calon istri abang sangat manja ya. Nanti abang kasih bonus sampai jadi nenek-nenek malah, ucapnya. Beneran? Tanya Darlin. Iya beneran, jawab Ervan. Darlin tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. Walaupun pembahasan mereka sangat sederhana, namun terasa begitu sangat makna baginya. Kakaknya Aisyah itu namanya Dr. Arumi. Dr. Arumi itu sampai sekarang dengan suaminya tetap mesra, seperti mereka baru nikah. Terkadang kami itu sampai heran melihatnya, bagaimana caranya mereka bisa tetap mesra, padahal sudah lama menikah. Mas Habibie itu begitu sangat bangga menggandeng tangan istrinya di mana saja. Padahal dia itu pengusaha sukses, ucap Darlin. Mas Habibie? Tanya Ervan ketika mendengar nama itu disebut. Darlin menganggukkan kepalanya. Habibie Iskandar? Tanya Ervan. Iya, Habibie Iskandar. Itu abang iparnya Aisyah, ucap Darlin. Oh iya, istrinya dokter ya, ucapnya. Abang kenal? Tanya Darlin. Iya, beberapa proyek pembangunan perusahaan kita untuk di cabang dipegang oleh perusahaan yang dipimpin oleh Pak Habibie, ucapnya. Jadi Aisyah itu adiknya istrinya Pak Habibie? Tanya Ervan. Iya, jawab Darlin. Ya udah, nanti abang tanya sama Pak Habibie, apa rahasianya bisa selalu mesra, ucap Ervan bercanda. Darlin tersenyum memandangnya. Jangan, nanti ketahuan kalau Darlin menggosip, ucapnya. Ervan tersenyum memandang wajah calon istrinya. Mobil yang saat ini ditumpanginya berhenti di depan sebuah butik terkenal. Darlin tersenyum ketika memandang nama butik tersebut. Mama abang langganan butik ini ya, ucapnya. Ervan menganggukkan kepalanya. Ini butik langganan mama.
perancangan busananya, Mama merancang busana syar'i, ucapnya. Darlin tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. Ia perancang busana Eka Pratiwi itu sangat terkenal, ucapnya membaca pelang nama besar yang tertulis di depan butik Eka Pratiwi. Ternyata adik tahu tentang fashionnya, ucap Ervan. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ayo turun, kita udah ditungguin di dalam, ucapnya. Iya, jawab Darlin membuka pintu mobilnya. Ervan dan Darlin masuk dari dalam mobil. Mereka berjalan memasuki gedung butik tersebut. Lama sekali nyampenya, ucap Lina memandang putranya. Iya Ma, tadi aku balas email dulu, dan juga beberapa berkas yang diminta sama perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita, ucapnya menjelaskan. Ini baju untuk lamarannya udah Mama pilih, tinggal kalian aja lagi yang mencoba, ucap Lina menunjukkan pakaian yang ada di dekatnya. Darlin tersenyum memandang wanita yang merupakan desainer butik tersebut. Ini beneran Darlin, ucap Eka yang tersenyum memandang Darlin. Darlin tersenyum dan menyalami tangan Eka. Ia menempelkan punggung tangan wanita itu di pipinya. Ya Allah, kakak enggak nyangka ternyata si imut-imutnya mau nikah ya, ucapnya menggoda gadis tersebut. Lina memandang Eka, begitu juga dengan Rahma. Apa Eka kenal dengan Darlin? Tanya Lina. Eka tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ini adik Eka, ucapnya. Adik gimana? Tanya Lina. Dia ini teman akrabnya Aisyah. Aisyah itu udah seperti adik kandung sendiri sama Eka. Gak nyangka sekarang ketemu Darlin, ucapnya mencubit pipi Darlin. Iya Kak Eka, setelah Aisyah ke Amerika, Rika dan Darlin kuliah di Bandung. Kita udah jarang ketemu. Rama tersenyum ketika memandang Eka. Darlin sering cerita tentang Eka yang perancang busana, cuma enggak nyangka kalau ketemunya di sini, ucap Rahma. Darlin tersenyum memandang uminya. Ini bajunya Kak Eka rancang dalam waktu 1 malam, jadi sepertinya pas dengan Darlin, ucapnya ketika sudah mengetahui siapa yang akan memakai baju hasil rancangannya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dicoba dulu, nanti bila ada yang kurang pas bakalan diperbaiki, ucap Eka. Iya Kak Eka, jawab Darlin. Darlin dan juga Ervan mencoba pakaian yang sudah dirancang untuk mereka. Darlin keluar dari dalam ruang ganti dan berjalan mendekati Umi dan juga calon mertuanya. Bagus, sangat cocok, ucap Lina yang memandang gaun pesta berwarna silver tersebut. Darlin memandang pria yang berdiri di belakangnya, yang saat ini memakai jas yang senada dengan warna gaun yang dipakainya. Sudah sangat cocok, ucap Lina saat memandang putranya yang sudah terlihat begitu sangat tampan. Foto prewednya mau sekarang atau nanti? Tanya Eka. Boleh sekarang aja, nanti saat setelah lamaran foto prewed lagi, ucap Lina dengan begitu sangat bersemangat. Boleh, jawab Eka. Darlin masih belum bisa percaya dengan apa yang saat ini sedang dijalaninya. Dalam sekejap mata ia sudah mencoba memakai pakaian untuk acara lamarannya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Serasa mimpi namun nyata saat pria berstatus fotograf itu mengambil fotonya dengan calon suaminya. Foto prewedding sungguh sangat jauh dari bayangannya. Ia berfoto-foto bersama dengan calon suaminya. Mereka berfoto terlihat begitu sangat mesra, namun tidak terlalu rapat layaknya foto prewed pada umumnya. Ada yang pose mereka sama-sama saling memandang dengan jarak sekitar 40 cm. Kemudian gaya terlihat saling curi pandang. Ervan memandang calon istrinya yang tersenyum, menundukkan kepalanya. Begitu banyak gaya yang telah mereka lakukan saat kameramen itu memberikan aba-aba seperti apa mereka harus melakukan gayanya. Chapter 42. Azam. Halo, assalamualaikum, ucap Erika saat menghubungi pacarnya yang berada di negara Paman Sam. Waalaikumsalam. Lagi ngapain sayang abang?
ucap Azam yang tersenyum memandang kekasihnya. Lagi kangen abang, ucap Erika tersenyum memandang wajah tampan pria yang begitu sangat dirindukannya. Kok sama ya? Apa itu artinya cinta? Ucap Azam yang tersenyum memandang wajah cantik pacarnya. Sepertinya iya, ini yang dikatakan cinta, ucap Erika. Udah 3 tahun Ika gak pernah jumpa abang, Ika kangen, ucap Erika memajukan bibirnya. Azam memandang wajah gadis yang selalu dirindukannya. Selama ia mengambil studi S2 di Amerika, belum pernah sekalipun Azam bisa pulang ke negaranya. Bila libur semester, abang iparnya akan menyuruhnya untuk magang di perusahaan milik teman abang iparnya yang berada di Amerika. Abang iparnya memberi alasan agar nanti saat sudah kembali ke Indonesia, dia sudah sangat berpengalaman mengelola perusahaan. Dengan alasan seperti itu, membuat Azam tidak memiliki kesempatan untuk pulang ke tanah air Indonesia. Abang juga kangen banget dek, Kak Arum Mas Habibi kejam. Abang nggak dikasih ongkos pulang ke Indonesia. Si YouTuber juga pelit nggak mau kirimkan duit, ucap Azam yang mengatakan adik bungsunya. Iya, Kak Arum kenapa tega ya? Nggak bolehin abang pulang, ucap Erika. Enggak tahulah, abang juga dikasih uang selalu pas-pasan, sehingga nggak bisa menyisihkan untuk uang ongkos pulang. Kalau abang bilang kangen sama ibu yang datang ke sini, ucapnya mengacak-acak rambutnya. Apa abang sudah selesai tesisnya? Tanya Erika. Belum, masih bimbingan dengan profesor pembimbing abang, ucapnya. Erika tersenyum saat mendengar ucapan pria tersebut. Kapan pulang ke Indonesia? Ucapnya. Belum tahu sayang, tunggu selesai dulu di sini, nanti baru pulang. Mungkin sekitar beberapa bulan lagi, ucap Azam beri alasan dengan kekasihnya. Pria itu berencana akan beri kejutan untuk pacarnya tersebut. Rika berusaha menahan tertawanya. Dia berpura-pura memperlihatkan wajah sedihnya. Masih lama ya bang? Padahal Ika udah rindu banget, ucapnya yang sudah tahu mendapatkan bocoran dari sahabatnya. Azam memejamkan matanya dan kemudian membukanya lagi. Rasa rindunya begitu sangat besar saat memandang wajah gadis polos yang saat ini ada di layar ponselnya. Azam mengingat bagaimana 3 tahun yang lalu gadis itu menangis dan memeluknya saat dia akan naik ke dalam pesawat. Ia memeluk tubuh mungil gadis tersebut seakan tidak ingin melepaskannya. Waktu abang kesini, adik masih kelihatan seperti anak-anak. Tapi sampai sekarang kenapa mukanya enggak berubah? Ucapnya memandang wajah Erika di layar ponselnya. Kalau muka Ika berubah, Ika takut abang gak kenal Ika lagi, ucap Erika yang tersenyum lebar. Erika begitu sangat senang ketika mengetahui bahwa kekasihnya akan kembali ke tanah air. Azam sudah tidak sabar, ingin secepatnya bisa sampai ke Indonesia. Pria itu sudah berencana akan berikan kejutan untuk kekasihnya yang mungil. Azam tidak mengetahui bahwa rahasia besarnya sudah dibocorkan oleh adik bungsunya. Adek, S1 kedokterannya kapan selesai? Tanya Azam. Ini udah ngabisin teori, dan setelah itu langsung skripsi. Target Ika 6 bulan lagi udah bisa wisuda, ucapnya. Wajib cepat ya selesainya, biar bisa koas di Jakarta, ucap Azam. Rika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Azam sudah tidak mampu menahan rindunya dengan gadis yang bertubuh mungil tersebut. Di antara kedua sahabatnya, Erika yang memiliki postur tubuh lebih mungil, namun ia juga terkenal sangat berani dan keras. Adek ke Jakarta ngapain? Tanya Azam yang baru mengingat apa tadi disampaikan oleh Erika. Darlin dilamar bang, ucapnya. Apa? Ucap Azam begitu sangat kaget. Mata pria itu terbuka lebar. Kaget ya, kami juga sebenarnya enggak percaya. Tapi beneran, dianya dilamar, ucap Erika. Sama siapa? Apa pilihan Abi dan Uminya? Tanya Azam. Enggak, bosnya di kantor yang lamar, ucap Erika. Apa Darlin kerja? Tanya Azam. Iya, dia udah kerja di kantoran, jadi sekretaris. Dan yang melamarnya ya bosnya itu, ucap Erika. Apa sudah tua? Tanya Azam.
Katanya umurnya imbang sama Dokter Ardi, sekitar 30-an. Azam mengangguk-anggukkan kepalanya seakan masih belum bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh pacarnya. Jadi nanti ke Jakarta ngapain? Ucapnya. Ya pasti jadi saksi kebahagiaan sahabat sejati kami, ucap Erika. Adek cepetan tamatnya, biar abang lamar juga, ucap Azam yang membuat detak jantung gadis itu berdegup dengan sangat hebatnya. Erika tidak menghiraukan bila pria itu sedang bercanda. Erika hanya memberikan kesempatan hatinya untuk merasa sangat bahagia. Azam memandang tiket pesawat yang ada di tangannya. Mau ikut ke Amerika enggak? Tanya Azam. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nanti abang wisuda abang bawa ke sini, jadi PW, ucapnya. Apa boleh? Tanya Erika. Ya bolehlah, Aisyah ikut. Ada ibu, Kak Arum, Masa Bibi, juga Dokter Ardi. Jadi rame, nggak mungkin kan nggak dibolehin. Apalagi nanti Vira, Rangga, kemudian anaknya yang lain juga ikut, ucapnya. Erika begitu sangat senang ketika mendengar Azam yang mengajaknya ikut ke Amerika. Nanti di sana, apa Ika boleh minta jalan-jalan, ucapnya. Ya bolehlah sayang, masa nggak boleh, ucap Azam. Abang, Ika sayang abang, I love you, ucap Erika yang tersenyum lebar. I love you too sayang, abang juga sayang adik, ucap Azam yang sedikit mengedipkan sebelah matanya. Ya udah, abang mau siap-siap dulu, ucapnya langsung menggantikan kalimat yang akan keluar dari bibirnya. Siap-siap ngapain? Tanya Erika. Menyiapkan tesis untuk diantar sama profesor besok, ucap Azam. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi cium dulu, ucapnya manja yang memajukan bibirnya. Azam tersenyum dan mencium bibir kekasihnya di layar ponselnya. Menjalin hubungan jarak jauh seperti ini membuat mereka merasa semakin rindu ketika melakukan sambungan video call seperti ini. Sudah ya sayang, assalamualaikum, ucap Azam. Waalaikumsalam, jawab Erika. Erika tersenyum menang layar ponselnya. Erika sudah tidak sabar menunggu kedatangan kekasihnya. Ika cinta abang, ucap Erika yang mencium foto kekasihnya yang ada di layar ponselnya. Setelah 3 tahun lamanya ia tidak berjumpa dengan kekasihnya dan menjalin hubungan lewat udara seperti ini, membuat rasa rindunya semakin besar dan berharap bisa secepatnya bisa berjumpa dengan pujaan hatinya. Azam tersenyum menang layar ponselnya. Rasa cinta, rasa rindu, semuanya bercampur menjadi satu. Gadis polos itu mampu membuatnya begitu sangat mencintainya. Azam sudah tidak sabar untuk bisa secepatnya sampai ke negaranya dan menemui gadis pujaan hatinya. Azam memegang dadanya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Abang rindu adek, ucapnya yang memandang foto kekasihnya. Gadis bertubuh mungil itu membuat ia begitu sangat tidak mampu menahan rasa rindunya. Azam begitu sangat senang ketika melihat gadis itu yang belum mengetahui tentang rencana kepulangannya. Azam memandang barang-barangnya yang akan dibawanya. Pria itu memakai jaket dan juga sepatunya. Kenapa Amerika ini sangat jauh? Ucapnya berharap bisa sampai ke Indonesia dalam waktu beberapa jam saja. Azam menarik travel bagnya dan keluar dari dalam apartemen saat mendengar suara belnya yang berbunyi dari luar. Apa kamu sudah siap? Ucap seorang pria bernama Aras. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, kamu sudah mau datang ke sini dan menjadi supir untuk aku hari ini, ucapnya. Aras tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku begitu sangat kasihan melihat kamu yang tidak pernah bisa kembali ke negaramu. Karena itu aku membantumu, ucap pria bertubuh tinggi dan berkulit putih tersebut. Azam tersenyum saat mendengar ucapan pria itu. Mereka keluar dari gedung apartemen dan langsung menuju bandara.